Ini sebagai bukti nih, dan saya jujur dan terus terang di sini. Jadi nanti bisa dibawa ke mana, ke Pak Lurah atau ke instansi terkait lah gitu. Takutnya nanti mobilnya lama di bengkel, spare partnya yang ori diganti-ganti. Saya jelaskan itu tadi, spare partnya diganti-ganti memang. Terus berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST B2B. Sore hari ini kita buatkan video eksklusif. Nih, eksklusif biar jelas dan kita tuntaskan sekarang. Ini mobil Xenia-nya. Jadi kita dapat informasi memang kebutuhan mobil ini sangat-sangat mendesak. Kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat mobil ini secepat mungkin juga selesainya. Karena memang beliau ada halangan gitu kan. Kita doakan semoga halangannya segera hilang dan disehatkan keluarganya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Dan mohon maaf karena waktu untuk perbaikannya itu sangat-sangat lama. Ya dalam artian lama itu karena kita memang banyak kendalanya gitu kan. Bukan berarti kita terus ngelamang-lamain, itu tidak. Bukan kita nyusah-nyusahin, enggak. Kita juga maunya hari ini dibongkar, besok masuk tukang bubut, besoknya tinggal dirakit, besoknya lagi tinggal dites, besoknya lagi tinggal di penyerahan. Itu maunya kita seperti itu, satu hari. Jadi proses itu satu hari itu, tapi nyatanya kan tidak bisa seperti itu. Ini saya mohon maaf. Yang kedua, kita buatkan video ini sebagai bukti bahwasanya kita itu tidak mengganti-ganti part yang original, dicopot-copotin atau diganti-ganti untuk kita tuker-tuker gitu dengan barang kita. Karena saya untuk Xenia Avanza memang saya tidak punya pakaian atau saya tidak memakai mobil Xenia Avanza. Jadi tidak mungkin unit saya ganti-ganti, saya tukar-tukar dengan barang saya. Karena ketika barang saya kita beli pasti lebih bagus daripada barang ini, kan nggak mungkin gitu kan. Barang saya yang bagus saya tukar dengan barang yang jelek, itu kan nggak mungkin. Itu yang berikutnya. Jadi di video ini juga saya ingin menyatakan apa aja yang diganti, karena ini videonya biar jadi bukti untuk tetangganya beliau bahwasanya di bengkel kita tidak seperti yang beliau pikirkan tetangganya, bahwasanya mobil lama di bengkel itu takutnya nanti ada spare part yang ori diganti gitu. Enggak seperti itu dalam artian yang negatif ya, tapi kalau dalam artian yang positif, hampir semua mobil yang ke bengkel kita memang spare partnya kita ganti-gantiin. Enggak mungkin masuk bengkel kita spare part nggak kita ganti, itu enggak mungkin. Bener banget sih apa yang dikatakan tetangganya itu ya bener. Takutnya jangan lama-lama mobilnya di bengkel, nanti takutnya mobilnya spare partnya yang ori diganti-gantiin. Nah itu kita mau membahas spare part yang ori yang diganti-gantiin di mobil ini biar jelas sebagai bukti. Oke, tapi kalau bodi enggak ya, karena bodinya memang ya sudah dempulan segala macam, nggak mungkin kita mau ganti yang ori gitu kan, ya saya yang rugi gitu kan. Terus pelek segala macamnya ya sama aja, kita juga sama punya gitu loh. Terus kilometer ini sudah puteran, nggak mungkin saya tuh ganti yang kilometer yang asli gitu kan, nggak mungkin, karena kilometer mobil ini sudah puteran gitu loh. Kan nggak mungkin yang sudah seperti ini kondisinya kita tuker-tuker dengan yang kondisi yang bagus tuh nggak mungkin. Artinya dalam hal yang negatif ya. Kalau yang hal yang positif ini kita jelasin. Semua mobil yang masuk ke bengkel kita, saya jamin pasti kita ganti spare partnya. Yang ori, baik yang ori ataupun tidak ori. Kenapa? Yang namanya barang yang masuk ke kita, servis ke kita, pasti barangnya kan rusak. Nggak mungkin nggak kita ganti gitu loh. Emang bener apa yang dikatakan tetangganya, takutnya kalau lama di bengkel nanti spare partnya yang ori-ori diganti. Bener banget. Ini saya jelasin ya apa aja yang diganti. Packing set mobil ini, karena ini bongkar mesin, jadi packing setnya kita ganti yang ori. Ini saya jelaskan mana yang kita ganti ori, mana yang tidak kita ganti ori. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi kan gitu ya. Ini packing set kita ganti yang ori. Kemudian untuk piston, ring piston, karena dari dealernya tidak ada yang ori spare partnya, jadi ini mobilnya piston orinya, ring orinya kita ganti yang KW. Ini jujur nih mas, saya ganti yang KW karena memang tidak ada pilihan lain. Karena kalau kita beli ke dealer itu adanya yang originalnya, itu oversize-nya nggak ada, semuanya standar, piston standar, kemudian ring standar. Padahal mesin ini tidak bisa lagi distandarkan, kecuali mau lebih lama lagi, mau lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan, ya tentu bisa aja kalau seperti itu kan gitu. Terus itu tadi udah jelaskan ya, piston, ring piston tidak ori. Terus apalagi ini metal jalan, metal duduk,
metal bulannya atau side-nya atau sampingnya, metal sampingnya itu juga kita ganti. Yang tadinya ori, karena orinya rusak, jadi kita ganti. Gitu ya, ganti dengan yang baru tapi tidak original Jepang gitu kan. Terus apalagi yang diganti? Nah, ini kulen juga kita ganti yang ori kalau kulen ya. Terus kemudian oli, karena olinya berkerak dan sangat banyak keraknya. Jadi keraknya ini mohon maaf, keraknya saya ambil. Ini terus terang aja ini saya ini, keraknya saya ambil. Terus kemudian saya bersihkan. Jadi kalau nanti ternyata sampai rumah tetangganya nyariin keraknya, ya sudah tidak ada. Ini terus terang saya ambil sama bengkelnya, keraknya kita buang. Terus olinya kita ganti baru. Terus juga kemudian oil filter juga kita ganti baru. Kemudian busi, nah ini businya juga terus terang mohon maaf karena businya udah jelek, kita ganti baru dan original kalau yang itu. Jangan khawatir, kalau yang bisa saya ganti original, saya ganti original dengan biaya yang tentu lebih mahal dibandingkan kita beli yang bukan original. Itu yang perlu di teman-teman ketahui gitu ya. Jadi ini sebagai bukti nih. Dan saya jujur dan terus terang di sini. Jadi nanti bisa dibawa ke mana, ke Pak Lurah atau ke instansi terkait lah gitu. Takutnya nanti mobilnya lama di bengkel, spare partnya yang ori diganti-ganti. Saya jelaskan itu tadi, spare partnya diganti-ganti memang. Terus berikutnya lagi, apalagi water pump. Karena water pumpnya ini udah ngorok ya, yang ori ya, yang ori itu saya ganti yang tidak ori. Nanti jadi bukti nih bahwasanya itu water pumpnya tidak saya ganti original. Kenapa? Karena mahal. Jadi saya ganti yang budgetnya minim, saya ganti. Jadi nanti kalau sampai rumah tanya, loh kok water pumpnya baru ini, yang ori mana? Itu orinya ada di belakang, nanti saya tunjukkan barang bukti penggantiannya. Seperti itu. Jadi itu yang saya ganti. Kemudian ada tagi, ini klaher koplingnya atau drag laharnya itu juga saya ganti karena kita tes itu agak bunyi, takutnya ketika mesin sudah saya naikkan, saya injak koplingnya bunyi cik 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 dilepas, kan nggak enak gitu, namanya habis ganti turun mesin, habis banyak kok ada bunyi cik 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 gitu kan, ya sepele tapi mengkhawatirkan kedengarannya seperti itu, padahal itu kan bukan pekerjaan turun mesin, tapi karena dia berhubungan juga dengan mesin, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu sama tetangga, jadi kita terus terang ganti untuk kelahar rodanya, kelahar roda sampean, kelahar koplingnya, dan itu kita ganti yang original. Itu original saya gantinya, malah punya Toyota saya gantinya. Jadi originalnya mobil ini saya beli di Toyota, mobilnya Daihatsu. Wah, salah lagi nih saya ini yang orinya bukan ori Daihatsu saya gantinya, terus terang ya, saya gantinya ori Toyota. Ini mobilnya Daihatsu Xenia. Jadi nanti biar jadi bukti tetangga gitu kan. Terus apalagi, ini radiator itu kemarin pas datang itu kan pecah, radiator yang bagian bawah lower tanknya itu pecah, kita ganti biar ngirit, lower tanknya aja yang kita ganti. Dan itu mohon maaf saya tidak bisa ganti yang ori, karena kalau yang ori adanya satu set radiator, jadi kita carikan yang KW, yang penting radiatornya tidak pecah lagi dan tidak bocor lagi gitu. Terus lanjutnya lagi ya kecil-kecil yang lain kayak sealer, lem itu ya pasti saya ganti, karena nggak mungkin saya pakai lem yang lama, yang ori itu kan lemnya udah keras, nggak mungkin lengket lagi. Jadi ya mohon maaf saya ganti pakai lem yang ori, ceritanya begitu nih teman-teman ya. Terus berikutnya lagi tadi udah coolant, udah ganti-ganti gitu ya. Sekarang kita tinggal hidupkan. Nah setelah dihidupkan kita tinggal tes jalan. Terus setelah itu kita totalan. Setelah itu ya monggo silahkan diambil dengan cara melunasi apa yang kurang gitu. Kita hidupkan dulu. Loh, kuncinya di lur. Oh, sik. Oke, kita hidupkan. Nah, ini kita hidupkan. Dan karena sangat-sangat mendesak, posisinya sangat-sangat terburu-buru karena ada kebutuhan yang harus ke rumah sakit segala macamnya, antar jemput segala macamnya.
Ini mohon maaf untuk kipasnya, ini kita udah tanya ke dealer itu inden kurang lebih 4 hari sampai 5 hari. Kan tidak memungkinkan karena mobilnya segera mungkin harus di rumah. Saya juga bingung nih gimana caranya karena untuk original ini harganya kurang lebih 890.000 original Toyota. Kayak ini walaupun Daihatsu tapi saya terbelinya ke Toyota. Itu tapi inden jadi barangnya nggak ada ya. Sementara saya pakaiin kipas yang kemungkinan bisa mati sewaktu-waktu. Tidak apa-apa, namanya juga buru-buru toh. Jadi ya apa adanya saya ungkapkan seperti itu. Nah ini udah hidup, tinggal kita tes jalan kondisinya seperti apa. Ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Saya pakai AC, lampunya kita nyalakan. Oke, bismillah, kita jalan. Jadi mudah-mudahan dari pengetesan ini nanti tidak ada kendala lagi, tidak ada bocor-bocor lagi, jadi besok bisa diambil gitu kan. Karena untuk keadaan darurat ini mohon maaf sebelumnya saya ini saya sudah mohon maaf berkali-kali kayaknya. Oke, karena ini tadi terus terang saya baru sampai dari Jakarta. Kemarin sore kan sudah saya hidupkan, saya buatkan video itu. Malamnya itu saya berangkat ke Jakarta karena berburu dan alhamdulillah dapat. Langsung saya bawa pulang, jadi berangkat tadi malam jam berapa tau tadi malam ya? Sore ya, jam 5 sore diantar kan. Setelah membuat video tentang mobil ini, kemudian mobil udah hidup, terus sore sudah tutup bengkel, saya jalan ke Jakarta. Nah, terus pagi tadi jam 1 malam itu saya sampai di Bintaro, kemudian melakukan pengecekan sebentar karena mobilnya juga sudah diservis sama tim kita di sana di Daihatsu. Nah, terus jam 8 saya berangkat dari Depok. Nah, terus kemudian tadi jam 4 baru sampai dan ini jam 5 kita buatkan videonya. Sudah dicuci mobilnya, ada suara glodak-glodak di kaki-kaki. Kalau untuk mesin insya Allah aman, tapi tinggal kita cek aja nanti ada kebocoran air atau kebocoran oli, karena itu sangat-sangat berbahaya bagi sebuah mesin. Jadi mesin yang baru bongkaran ini sangat riskan sama oli sama air. Apalagi mobil ini tuh kan karena oli yang berkerak sangat banyak. Takut saya ada kerak-kerak yang kemarin itu sangat terburu-buru kita bersihkan dalam waktu 1 minggu. Itu masih ada kerak yang nyumpel-nyumpel di saluran-saluran ori yang mengakibatkan bisa membuat terbuntunya sebuah saluran oli. Itu mengakibatkan ya banyak faktor bisa. Ini mohon maaf saya nggak pakai safety belt ya karena ini masih di jalan raya apa yo kecamatan gitu ya. Dan ini sore hari. Ini mohon maaf lagi saya ini. Banyak salah ini saya. Oke. Ini juga sudah mau maghrib. Setelah maghrib kita mau jenguk juga tim kita yang lagi kondisinya sakit. Jadi kita bengkel juga ada kurangan orang karena rekan kita yang kerja di bengkel juga lagi sakit. Ini kita mau jenguk gitu teman-teman. Insya Allah mobilnya oke. Cuma kaki-kaki geludak-geludak ranggena-gena. Terus kipas itu juga perlu diganti. Saran saya diganti karena mesin habis bongkar. Nanti kalau mesinnya pendinginannya nggak maksimal ya percuma juga karena harus bongkar ulang lagi dan waktunya lebih lama lagi, biaya lebih keluar banyak lagi. Tapi saya sampaikan yang original itu nunggu 4-5 hari. Nah beliaunya mau sabar atau tidak ya nanti monggo aja, gimana silahkan aja. Karena mobil ini sudah banyak dipertanyakan sama pihak keluarga. Ya mohon maafnya seperti itu. Oke teman-teman semua, begitu aja prosesnya. Jadi ketika mobil yang masuk ke bengkel saya jelaskan udah pasti barang spare partnya itu saya ganti. Dalam artian yang positif ya, bukan yang negatif. Gitu. Kalau mau dalam artian yang negatif, ya mohon maaf kalau yang seperti itu tidak kita lakukan. Gitu itu klarifikasi dan bukti untuk pengambilan video ini. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ini mobil yang kita ganti-gantiin spare partnya. Yang original kita ganti.
Nah, itu juga sama, itu mobil di sini kita lama, itu spare partnya kita juga ganti kopel, tapi belum dapat ini ya, karena maunya gantinya yang original copotan, tapi kita belum dapat copotannya, kopelnya itu bermasalah. Terus Honda Freed-nya itu juga sama, kita ganti-gantiin spare partnya. Terus Honda apa namanya itu Harrier juga sama itu, kita ganti-ganti spare partnya. Terus Innova itu juga sama itu, ada sebagian spare part yang nggak original, sebagian kita ganti original. Ya kondisinya seperti itu, kalau di bengkel udah pasti spare part kita ganti, wis ngono kuwi ya. Wis Mas.